valid anagram. Jadi pada dasarnya soal ini adalah untuk meminta kita mengecek apakah kedua input adalah anagram. Anagram adalah sebuah kata yang berisi hurufnya sama dan panjang dari kata tersebut sama. Jadi sebagai contoh di input S anagram dan T nagaram. Keduanya itu outputnya true karena keduanya memiliki huruf yang sama persis walaupun posisinya berbeda. Dan sebagai contoh juga di contoh kedua S red dan T car, maka outputnya false karena input S mempunyai huruf R sedangkan T tidak mempunyai huruf R tapi mempunyai input S memiliki huruf T dan input T tidak memiliki huruf T, hanya memiliki huruf C. Dan juga soal kali ini meminta kita bagaimana kita untuk menangani jika inputnya berisi karakter Unicode. Nah, Unicode sendiri adalah sebuah karakter simbol seperti ini dan juga emoji. Jadi kita diminta untuk mengecek karakter tersebut. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini kita bisa memakai cara hashmap. Dan caranya adalah kita membuat hashmap di kedua inputnya. Jadi pada input S kita akan menghitung ada berapa huruf dari setiap ada berapa kali huruf itu muncul dalam sebuah kata. Misalnya anagram S sama dengan anagram. Nah, maka kita bisa menghitung. Jadi A sama dengan 2, N sama dengan 1, G sama dengan 1, A sama dengan 3, R sama dengan 1, dan M sama dengan 1. 3, 5, 7. Nah, kita bisa buat seperti ini untuk di input pertama dan begitu juga di input kedua. Kemudian setelah kita mengecek kedua tersebut menggunakan hashmap, maka kita bisa melakukan pengecekan. Bentar, nagaram misalnya ini kan sama persis ya. Nah, kita bakal melakukan pengecekan kedua dari hashmap yang kita buat ini. Kalau beneran sama semuanya, maka kita berikan output true. Output sama dengan true. Dan jika salah, dan jika ada salah satu saja yang berbeda, maka kita akan langsung return false. Dan tentu saja itu kita di sini juga memerlukan loop ya. Oke, jadi kita langsung saja ke kodenya. Nah, di sini hal yang pertama kita harus cek adalah apakah input S dan T itu mempunyai panjang yang sama. Kalau panjangnya berbeda, maka kita bisa langsung return false karena tidak memenuhi anagram gitu. Dan itu hal yang paling pertama yang harus dicek. Jadi kita di sini bisa buat len S tidak sama dengan len T, maka return false. Jadi ya len ini adalah panjang dari sebuah S ya, S di sini string. Kemudian kalau ini di skip, di sini kita akan membuat mapnya.
kita buat aja di sini word 1 ya, make map run. Nah, di sini kita memakai tipe variabel run. Jadi tipe variabel run ini bisa menangani Unicode tadi, karena dia menggunakan integer 32, yang dimana itu bakal lebih jelas, lebih panjang lagi pembahasannya. Cuman pada dasarnya run ini bisa menangani karakter dan Unicode sekaligus, yang dimana ini yang kita butuhkan di soal ini. Kemudian kita buat lagi map kedua. Nah, integer ini adalah untuk kita menghitung yang ini ya, 311. Pokoknya di sini kita akan menghitung ada berapa kali hurufnya muncul di sebuah input katanya. Oke. Setelah itu di sini kita buat nama variabelnya a saja. Ini nama variabelnya bisa teman-teman sesuaikan. Nah, kita di sini melakukan penanda. Kita tandain dulu ada berapa di dalam sebuah kata itu, berapa kali muncul hurufnya ya. Word 1 A++. Ini kita tinggal copy aja. Range T huruf P. Nah, setelah keduanya sudah ditandain, kita buat lagi sebuah ulangan untuk melakukan pengecekan satu persatu. Di sini bebas, sama aja S atau T karena keduanya mempunyai panjang yang sama. Oke. Sini harusnya sama ya. Sorry. Nah, kita bakal lakukan pengecekan. Kalau words C word 1 C tidak sama dengan words 2 B C, maka kita bakal return false. Nah, di sini kenapa saya tidak buat sama? Karena akan lebih mudah dan lebih clean atau compact kodenya kalau kita buat seperti ini, karena dia akan langsung return. Ingat, return itu langsung menghentikan fungsi. Jadi kalau ada karakternya yang tidak sama, maka kita bisa langsung return false dan tidak perlu lagi untuk mengecek setelahnya, karena kita sudah tahu kan ini bukan anagram. Nah, di sini maka kita akan lakukan true, return true. Nah, di sini kita bisa coba ya. Oke, di sini error, sepertinya salah. Oke, ternyata setelah saya coba ini saya salah. Ini harusnya words 2. Oke, my bad. Nah, kalau kita coba, nah maka bisa ya untuk test case-nya. Kita submit aja. Nah, berhasil. Memang ini bukan solusi yang paling efisien, cuman ini adalah solusi yang paling simple dan dalam tanda kutip lebih mudah untuk dipahami untuk pemula. Jadi itu saja, terima kasih sudah nonton.